Alhamdulillah sehat. Baik. Di sini kan apa namanya, kita nanti itu mau apa ya istilahnya tuh sama-sama belajar lah ya Bu ya, dalam pembelajaran seperti itu. Jadi di sini saya nanti akan ada sedikit pertanyaan, beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Bu Asih ada waktu siang ini? Alhamdulillah hari ini saya ada waktu. Oke, terima kasih kalau gitu. Baik, jadi nanti kan apa namanya, pada kesempatan pembelajaran nanti saya itu akan membersamai gitu ya, membersamai Ibu dalam pembelajaran di kelas. Jadi nanti mulai dari praobservasi, observasi, dan pasca observasi sesuai dengan jadwal yang udah Ibu sampaikan kemarin, bahwa pada hari Kamis besok tanggal 8 Agustus 2024 pada kelas 5 ya Bu ya, ada kelas 5 materi mata pelajaran IPAS ya Bu ya. Jadi pada materi sumber bunyi gitu ya Bu ya. Itu nanti saya akan membersamai Ibu di kelas ya Bu ya. Iya baik. Oke, untuk pelaksanaan pembelajaran nanti sebelum besok di kelas gitu ya, kita akan bersama-sama dalam pembelajaran. Bolehkah saya bertanya dulu gitu ya sama Ibu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa gitu? Baiklah Ibu. Untuk tujuan pembelajaran itu saya capai itu yaitu yang pasti siswa mampu memahami materi pengertian dari bunyi, kemudian siswa mampu mengidentifikasi sumber-sumber bunyi, dan siswa juga mampu mempresentasikan hasil analisis yang saat mendemonstrasikan materi pada diskusi kelompok. Seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu tadi yang pertama, siswa mampu memahami materi bunyi Iya, ya Bu ya. mampu memahami materi bunyi. Kemudian yang kedua, siswa mampu mempresentasikan. Oh ya, mempresentasikan. Lalu hasil itu dianalisis. Dan Ya. setelah itu saat mendemonstrasikan materi pada diskusi kelompok itu. Oke, baik. Oke. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa besok dalam pembelajaran Ibu di kelas besok? Untuk area pengembangan yang hendak saya capai itu yang pertama itu pengembangan intelektual. Saya bagikan cara menyampaikan materi kepada anak dengan lebih jelas supaya siswa itu lebih mudah dalam memahami materi. Terus yang kedua, melakukan pembelajaran yang menarik, terutama dalam pembelajaran yang konkret yang nantinya membantu pembelajaran itu bermakna. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, pengembangan sosial emosional, karena beragam siswa itu dalam pembelajaran. Jadi sosial emosional itu bermacam-macam gitu beragamanya. Terus yang keempat, pengembangan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Baik sekali, Sri ya ternyata. Jadi pengembangan yang mau dilakukan besok itu ternyata banyak sekali ya Bu ya. Pertama itu bagaimana cara Ibu menyampaikan materi supaya anak itu lebih mudah, mungkin lebih memahami materi, lebih menarik gitu ya Bu ya. Kemudian tadi menggunakan pembelajaran yang konkret. Berarti besok Ibu menggunakan alat peragam gitu ya, supaya anak-anak itu paham dan jelas gitu. Mungkin ada video-video gitu juga Bu, ada Bu? Ada, bisa ditampilkan. Video juga ditampilkan ya. Kemudian memahami sosial emosional anak yang tentunya beragam dalam kelas ya Bu ya. Boleh tahu kalau boleh tahu berapa murid Ibu di kelas? 32. Ada 32 siswa yang banyak ya Bu ya. Oke, kemudian yang terakhir tadi pembelajaran yang berpusat pada murid ya Bu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir Bu, jadi untuk mencapai tadi area pengembangan tadi kan ya, supaya tercapai itu strategi yang disiapkan oleh Bu Asri itu apa aja Bu? Untuk strategi yang dipersiapkan itu yang pertama itu yang pasti menyiapkan RPP pembelajaran yang berdiferensiasi, terus berdasarkan kesiapan siswa yang berintegritas, terus dalam pembelajaran sosial dan emosional. Terus yang kedua
akan menyiapkan kondisi kelas dan peserta didik. Ya, untuk sesuai rencana dalam pembelajaran yang akan saya lakukan itu akan melakukan pembagian kelompok. Jadi sesuai dengan kemampuan dan keterampilan. Terus yang ketiga, saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Ya, menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Terus yang selanjutnya yang itu menyiapkan RKPD, ya, RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Mantap sekali. Jadi boleh saya ulas lagi strategi yang akan disiapkan oleh Ibu tadi. Yang pertama tadi akan menyiapkan RPP ya, tentunya yang jadi sebelum pembelajaran kita menyiapkan RPP terlebih dahulu. Kemudian yang keduanya menyiapkan kondisi kelas ya Bu ya, menyiapkan kondisi kelas dan peserta didik sesuai dengan keterampilan dan keterampilannya siswa. Sesuai kearifan siswa baik. Juga nanti akan dibagi kelompok-kelompok ya Bu ya? Nanti akan dibagi kelompok karena menggunakan pembelajaran problem based learning itu. Jadi model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning ya, based learning ya. Jadi nanti di situ anak-anak berdiskusi kelompok dan tanya jawab. Tanya jawab. Nanti memberikan penugasan terhadap siswa. Jadi tadi juga bakal ada presentasi kelompok juga nanti ya Bu ya. Ya, nanti masing-masing kelompok yang pasti akan mempresentasikan untuk mengetahui teman masing-masing kelompok itu. Kemudian yang terakhir tentu Siap semua? Siap semua? Siap semua. Bagaimana cara duduk baik dan benar semuanya? Jangan lipat, pandangan ke depan semuanya. Oke, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Hari ini yang memimpin doa, yuk depan.
Pindah ke belakang, bangkunya muter. Jatuh sini. Kamu jatuh sini ya. Sudah? Kalau sudah, sekarang kalian coba mempraktekkan seperti yang digambar. Nanti yang dua orang ya mempraktekkan. Dari mana lihat di buku? Ada yang mendengarkan apa di meja, terus salah satu ada yang memukul meja. Terus teman yang satunya nanti mencatat apa yang dihasilkan. Dan coba sekarang dari sini coba dipraktekkan. Praktekkan dicontohkan seperti gambar. Sini ada, terus ada yang mukul meja. Siapa yang mendengar? Bukan, sama lagi. Nah, nanti tugasmu mencatat medianya meja. Terus selanjutnya bunyi yang dihasilkan terdengar tidak? Terdengar. Bunyi yang dihasilkan kalau semua tidak terdengar nanti dicetak. Saat kalian mempraktekkan terdengar tidak? Terdengar. Coba semuanya mempraktekkan masing-masing kelompok. Salah satu ada yang di meja. Nah, terus salah satu ada yang memukul. Terdengar nggak? Ada keterangannya nggak? Ada. Terus percobaan kedua. Percobaan kedua. Coba kelompok yang laki-laki ya, dua orang. Dua orang, yuk kamu sama sini. Yang lain perhatikan. Ya, duduk membelakangi ya. Duduk membelakangi. Nah, seperti ini. Agak maju. Lagi. Jangan senderan, dikasih jeda. Ya, nanti kayak gini masing-masing dua duduk membelakangi. Terus kamu ngobrol sama teman sebelahnya. Apakah teman sebelahnya nanti terdengar atau tidak? Coba kamu nanyakan. Atau kayak mana?
Dari mana? Dari udara. Dari udara. Kalau yang percobaan pertama dari apa? Dari benda padat. Oke, sebelumnya ya kita editing dulu biar lebih semangat. Semangat hari ini? Masih semangat. Tepuk semangat lagi ya. Yuk kita coba tepuk semangat dan semangat semuanya hari ini. Tepuk satu.
kami CGP angkatan 10 dari SDN 1 Wonorejo. Kemudian ini PT saya Bu Lady Mariani. Kemudian ini rekan sejawat saya yang saya lakukan observasi di kelas, yaitu Ibu Asri Budi Astuti. Oke. Untuk tujuan dilakukannya kegiatan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi dan merefleksi jalannya proses pembelajaran atau observasi yang dilakukan di kelas kemarin, supaya kami tahu kendala dan tindak lanjut ke depan yang akan dilakukan oleh Bu Asri itu seperti apa. Baik, Bu Asri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, jadi kemarin saya sudah bersama Ibu di kelas ya Bu ya, dalam praktek pembelajaran IPAS. Namanya IPAS ya Bu ya? Pelajaran IPAS Bu. Iya Bu ya. Ini akan berguna pada Baik. Jadi sekarang pertanyaannya yang saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu kemarin saat melakukan pembelajaran di kelas? Perasaan saya saat pembelajaran di kelas kita itu yang pasti ya senang, bahagia, karena sudah menyampaikan tujuan pembelajaran di kelas. Kemudian adakah hal-hal baik yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin? Yang sudah baik itu apa yang kemarin? Untuk hal baik yang sudah saya lakukan itu yang pertama itu ya pasti untuk meningkatkan siswa yang pertama itu lebih percaya diri, terus kolaborasi, karena dalam kegiatan kemarin itu kan saya berkelompok melakukan satu percobaan, jadi di situ lebih meningkatkan percaya diri siswa dan kolaborasi. Itu kemarin itu ada presentasi seperti Ya, kemarin ya Bu ya? presentasi. Jadi setelah melakukan demonstrasi, anak-anak setelah itu melakukan presentasi hasil masing-masing. Kemudian Ya, menonton. Kemudian dari angka 1 sampai 10, kira-kira sekarang Bu Asri ini ada di posisi angka berapa Bu? Kalau untuk angka kayaknya ke 7 sampai 8 ya Bu ya. 7 sampai Iya, 8. sampai 7 sampai 8. Oke. Karena seperti apa Bu, Ibu bisa bicara di angka rank 7 sampai 8 itu karena apa? Karena di situ kan dalam proses pembelajaran itu ya kan saya lebih meningkatkan keterampilan siswa dalam berdemonstrasi, terus lebih percaya diri siswa, dan sampai situ kan anak-anak lebih apa ya semangat dalam proses pembelajaran. Kemudian adakah kendala gitu waktu kemarin yang Ibu rasakan saat pembelajaran pembelajaran kemarin? Kendala yang dirasakan? Kalau untuk kendala itu ada, yaitu kendalanya itu dalam proses penilaian, ada beberapa anak itu hasilnya tuh masih rendah, masih di bawah KKM, iya, hasil itu. Jadi ada beberapa siswa, Iya, ada beberapa anak yang siswa yang nilainya masih di bawah KKM, kita dilakukan penilaian. Oke, selanjutnya solusi apa kira-kira yang ingin dilakukan supaya menanggulangi kendala itu tadi, supaya nilai anak di bawah tadi itu bisa meningkat itu apa? Kalau untuk solusi supaya dan pertama saya akan melakukan remedial terlebih dahulu, remedial dalam pembelajaran, dan setelah itu guru menggunakan media atau media yang bervariasi sesuai dengan karakteristik siswa. Medianya nanti lebih paham lagi. Kemudian setelah Ibu menemukan solusi dari kendala Ibu tadi, kemudian apa rencana tindak lanjut Ibu yang akan dilakukan ke depannya? Untuk rencana yang pasti lebih ke guru lebih meningkatkan keterampilan saya dalam proses pembelajaran, dan lebih menggunakan media-media yang bervariasi bagi kita seperti itu. Terus pembelajaran yang berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosi, karena karakter murid itu kan beragam, di dalam kelas kita kan berbeda-beda. Jadi lebih meningkatkan ke dunia dalam menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Jadi rencananya itu yang pertama menggunakan media pembelajaran, media variasi, kemudian tentunya meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi dan
kelas itu sangat beragam sekali. Sangat beragam sekali karena karakter anak itu kan berbeda-beda, ada yang dalam pola pikirnya, ada yang lebih cepat. Oke, dari perbincangan yang sudah saya lakukan dengan Bu Asri itu tadi, kemudian melakukan kegiatan refleksi pasca observasi yang akan disampaikan oleh Bu Reni kepada Bu Reni. Terima kasih Bu Siska dan terima kasih Bu Asri Budi Astuti yang sudah melakukan kegiatan observasi di kelas bersama Bu Siska. Terima kasih waktunya dan kesediaannya. Tadi saya melihat ada rasa percaya, perasaan senang, ya, perasaan senang ketika Ibu Asri melakukan pembelajaran di kelas karena Ibu Asri sudah bisa menyampaikan tujuan pembelajaran kepada murid di kelas. Nah, tadi ada hal yang sudah baik untuk meningkatkan rasa percaya diri kepada siswa, lalu ada siswa juga bisa berkolaborasi dan mereka menyampaikan presentasi dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehingga siswa memiliki pengalaman belajar yang menarik dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Artinya siswa sudah mendapatkan pengalaman baru, pengalaman belajar yang baru. Nah, dengan kendala yang tadi disampaikan pada saat proses penilaian, ada beberapa siswa yang berada di bawah KKN. Ibu sudah menyampaikan solusinya dengan mengulang kembali, meremedial kembali kegiatan pembelajaran bagi siswa yang remedial tersebut atau yang masih di bawah nilai KKM dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Ya, kalau dari sini kita ketahui bahwa siswa ya, pemurid itu sendiri mampu mengolah diri. Akhirnya mereka akan mampu mengolah diri untuk fokus pada pembelajaran, itu yang lebih dipentingkan, yang lebih diutamakan. Lalu menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa tadi? Dengan pembelajaran yang dilakukan sudah menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan menghargai teman itu juga penting. Ketika bekerja sama dalam kelompok, mereka juga butuh menghargai teman. Nah, jadi kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini mengintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional pada siswa. Pemahamannya kepada teman, pembelajaran bersama temannya juga akan lebih bermakna. Jadi dengan mempersiapkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, mempersiapkan metode yang baik, pembelajaran juga dengan menggunakan metode-metode yang menarik, mempersiapkan media pembelajaran sesuai dengan materi, apa yang akan dipelajari juga merupakan suatu teknik atau cara agar pembelajaran kita berhasil di kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya tidak hanya pembelajaran untuk saat diobservasi dan selanjutnya juga Bu Asri Budi Astuti bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE dan ditambah dengan budaya positif. Terima kasih Bu Siska, terima kasih. Tadi kegiatan pasca observasi yang kita lakukan, terima kasih untuk Bu Reni atas waktunya dan Bu Asri Budi Astuti atas waktunya. Saya juga minta maaf apabila ada kata